Halo, sudah ada penonton? Ya, sepertinya penonton sudah lumayan banyak ya. Kita sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sobat sehat. Selamat bergabung bersama kami di Sharing Asyik. Perkenalkan, saya Widya Nur Hakiki. Saya promkes dari Puskesmas Cibiuk. Hari ini kita akan sharing ngobrol-ngobrol asik sama teman ngopi kita, iya, dengan tema sex education itu penting nggak sih, Dok? Penting. Oh, penting sekali ya. Nah, daripada kita berlama-lama di sini ngobrol-ngobrol nggak jelas, mending kita ngobrol-ngobrol asik sama dokter yang kece satu ini. Oke, Dok, silakan perkenalkan diri, Dok, dan langsung saja ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Sara dari Puskesmas Cibiuk. Hari ini kita pengen ngobrol ya, Ibu Widya ya. Iya, ngobrol-ngobrol asik aja kita. Karena di rubrik ini nih live Instagram baru pertama, jadi kita ingin lihat nih antusias teman-teman bagaimana gitu. Makanya kita obrolannya santai, ya, tentu saja. Tidak yang terlalu materi saklek gitu. Enggak. Jadi makanya kita pilih tema pertama itu yang sedikit menarik untuk dibahas. Betul. Karena mungkin banyak orang yang belum terpikir apa tentang pendidikan seks itu perlu atau tidak gitu. Makanya kita menentukan judul hari ini itu mudah-mudahan hari ini banyak yang nonton, banyak yang tertarik, jadi kita bisa jadwalkan untuk kedepannya itu teratur untuk live di Instagram. Ya. Mungkin nanti yang berikutnya live di YouTube atau di Zoom, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan ada yang berminat. Iya, mudah-mudahan bisa kedepannya tema-tema yang lebih menarik lagi. Karena banyak sih tema-tema penyuluhan, mungkin karena kita di masa pandemi ini terhalang ya kalau untuk tatap muka, jadi kayaknya semuanya sekarang serba digital. Jadi nggak masalah sih, nggak boleh putus pokoknya untuk tetap memberikan ilmu pengetahuan ke teman-teman semua. Ya, karena yang ada di Cibiuk ya, wilayah kita. Ya, wilayah kita itu Puskesmas Cibiuk di Kecamatan Cibiuk tentunya. Mudah-mudahan jadi salah satu sumber informasi dan menambah wawasan juga untuk masyarakat Cibiuk supaya lebih sehat, lebih bugar dan lebih menambah pengetahuannya. Jadi memang kita mengadakan live Instagram ini satu memang karena untuk mengobati rasa rindu kita untuk tatap muka melakukan penyuluhan. Iya, karena udah setahun lebih ya Ibu Widya kita nggak penyuluhan yang benar-benar penyuluhan itu. Wow, rindu ya kita. Rindu. Kalau ini kan kita cuma menatap layar komputer, layar HP, rasanya beda pasti. Jadi makanya karena supaya tetap berjalan, kita ya udah kita coba aja lah dari live Instagram. Mudah-mudahan itu tadi harapannya masih ada yang antusias gitu. Oke, langsung ke tentang topik kita hari ini kan tentang pendidikan seks. Kalau selama ini kita mendengar kata seks itu yang terpikir di sebagian besar orang itu mungkin ini ya Ibu Widya ya, hubungan seks kali ya. Iya betul. Sementara kan padahal seks itu ya artinya ya lebih ke jenis kelamin, organ reproduksi gitu, banyak sih cakupannya kalau untuk seks itu sendiri, kata seks itu sendiri banyak. Jadi tidak hanya hubungan seksual antara yang suami dan istri, bukan. Jadi memang konteksnya itu banyak. Nah, makanya kita kenapa perlu untuk memberikan pendidikan seks kepada terutama remaja ya yang beranjak dewasa. Kalau misalnya kita tidak peduli atau bukan tidak peduli sih, tapi kurang keingin tahuan, kurang apa lagi ya bahasanya,
ya kurang lagi tahu kali ya. Ya, kurang ingin tahu biasanya kalau membahas hal seperti itu kita tuh agak-agak malu sendiri. Iya gitu. benar. Terus orang tua juga orang dewasa yang ketika ada anak di bawah umur bertanya itu pun menjadi salah satu yang Aneh gitu iya ya. aneh, kamu belum Ah, belum kamu boleh masih tahu. kecil, nggak usah Iya, tahu. iya begitu. Soalnya juga saya pribadi juga ya dulu tidak ada diberikan pendidikan seks oleh orang tua, dari guru di sekolah itu tidak ada. Jadi memang padahal semakin maju perkembangan zaman kita itu sebenarnya pendidikan seks itu harus gitu, harus diberikan oleh guru yang di sekolah juga, orang tua terutama di rumah. Oh, ini suara kedengaran jelas apa enggak ya teman-temannya? Suara halo halo. Kalau Sepertinya pendengar jelas boleh komen, kalau kurang jelas boleh komen ya, juga. ya. Silahkan di komen di bawah ya. Gambar jelas atau gimana? Ini jelas nggak? Ini gimana ya? Coba kita tukar posisi dulu. Tukar posisi? Ya, kita tukar posisi dulu ya. Oh, boleh. Oke. Gitu. Coba. Ngaruh nggak? Ngaruh gimana? Gimana? Kita sambil lihat nih Jerman di belakang. Oke. Udah tadi sampai di mana kita? Sampai di Pendidikan seks ya, ya. betul sekali. Paling kalau misalnya seks itu sendiri sih ada banyak ya cakupannya. Ini saya pakai masker ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu Dara, Ibu Widya saya pakai masker. Nggak apa-apa. Saya kebetulan agak lagi batuk sedikit. Jadi kalau seksualitas itu kita ada dibagi ke beberapa dimensi. Yang pertama itu dari yang segi biologisnya. Kalau dari segi biologisnya kan kita tahu ya untuk organ reproduksi, jenis kelamin, mana yang membedakan ini wanita, ini perempuan, ini laki-laki. Nah, kalau misalnya dari segi biologis juga kan berpengaruh dari hormon. Kayak hormon yang ada di tubuh kita, sementara hormon-hormon itu tuh memang sudah saklek gitu dari sananya. Memang ada hormon untuk perkembangan, reproduksi, alat vital, masa otot tubuh, siklus menstruasi, produksi sperma. Jadi memang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk masing-masing kita sebagai manusia itu ada. Jadi mungkin hari ini kita cuma talk show ya Ibu Widya ya. Ya, tentu saja kita hanya pengenalan dulu. Iya, kita mau perkenalan. Jadi kita tidak membahas yang terlalu materi juga. Kita pengen ngobrol aja sama teman-teman yang ada di masyarakat Cibiuk terutama. Pengen tahu gimana sih pandangan kalian adik-adik itu tentang kata seks itu, pendidikan seks usia dini itu bagaimana ya menurut kalian? Apakah kalian sudah mendapatkan pendidikannya di sekolah atau dari orang tua atau bagaimana? Mungkin bisa share, langsung komen aja di bawah bisa. Gitu. Balik lagi ke dimensi yang ini, seksualitas tadi. Yang kedua itu dari secara psikologis. Nah, kalau dari psikologis itu kan seperti ini, misalnya kalian sudah mulai puber nih. Nah, kalau puber kan itu pasti biasanya kayak perempuan, antara perempuan sama laki-laki itu kan bakal tumbuh tuh rasa-rasa aduh, kok aku ngelihat dia deg-deg besar ya. Iya, gitu. deg-degan ya. Aduh, aku kalau ngelihat dia tuh kok ada rasa aliran darah seperti mengalir deras gitu. Nah, itu biasa, itu memang alami ya, karena satu tadi memang pengaruh hormon, dan memang dari segi psikologis kita juga dipengaruhi oleh hormon kan. Ya udah, jadi memang sudah sewajarnya memang ada pada usia tertentu, usia pubertas itu akan mengalami itu gitu. Mungkin beda-beda setiap orang, memang beda-beda setiap anak. Ada yang di usianya lebih cepat, terutama wanita ya. Biasa wanita tuh lebih cepat dibanding laki-laki. Biasanya dia mungkin ada yang kelas 6 SD sudah menstruasi, ada yang belum. Gak apa-apa sih, itu memang tergantung individunya, tergantung
keadaan biologi seseorang kan memang beda-beda, tidak bisa dipukul rata harus sama semuanya. Tapi itu masih tergolong normal kan? Ya, normal nggak masalah, itu nggak masalah. Yang kalau bukan tidak normal mungkin seperti ada kalau ketidakseimbangan hormon itu ada juga terjadi di kalangan masyarakat kita, kan seperti yang di berita kemarin tuh kan ada tuh yang anggota TNI atlet Ya, atlet voli. atlet voli kan, nah, ternyata dia memang mengidap penyakit hipospadi yang dipengaruhi hormon. Jadi nah itu kan bisa kalau yang seperti itu tuh bisa mengganggu dari psikisnya. Pasti kan bingung, aduh saya ini wanita atau pria ya, pasti adalah rasanya seperti itu. Nah, kalian juga pasti banyak lihatlah di berita, di sosial media bagaimana banyaklah, ada yang transgender, ada yang ya macam-macam lah, ya, kita tidak usah terlalu bahas sampai ke situ gitu. Ya, kita batasi saja ya, kita hanya Iya. pengenalan saja. Pengenalan saja. Kita pengen ngobrol-ngobrol gitu, makanya kalau ada yang ingin diobrolin komen di bawah, kami menunggu gitu, karena pengen gitu melihat antusias atau pengen tahu gitu sejauh mana sih teman-teman itu tahu tentang pendidikan seks gitu, apalagi yang usia remaja nih. Makanya pengen pengen apa namanya, kami tuh bukan pengen mengukur ya, cuman pengen oh ternyata teman-teman kita nih yang usia segini nih ada yang sudah tahu, ternyata ada yang belum tahu. Udah, makanya kita pengen ngobrol. Makanya kan di Puskesmas sendiri tuh ada kan kita program UKS, ada program PKPR. Nah, karena memang pandemi, jadi memang tidak bisa berjalan ya Ibu Widya ya, karena Ya, betul sekolah sekali. juga tutup, Sedang libur kan dan kita. secara online kan sekarang. Jadi kita mau menjalankan program UKS dan PKPR yang memang berhubungan dengan remaja dan anak usia sekolah itu juga rada susah dan bingung. Jadi sasarannya semuanya di rumah kan, jadi ya udah kita coba melalui ini, mungkin pendekatannya mudah-mudahan sih ada feedbacknya dari teman-teman. Ya, mudah-mudahan sekali. Kami sangat mengharapkan antusias dari teman-teman semuanya ya. Atau ini lagi ujian enggak ya? Lagi ujian Mungkin sekolah enggak sih? Enggak kan? enggak semua, kayaknya sepertinya hanya kelas 3 saja. Oh iya. Anak sekolah kelas 3 udah sekolah. Udah ini ujian ya? Iya, udah Ujian ujian. akhir ini. Iya. Aduh. Ya mudah-mudahan yang kelas 1, kelas 2 udah ada yang nonton ini. Atau ibu gurunya boleh. Justru ibu guru nih boleh juga nih kita sharing-sharing. Mana tahu kan bisa untuk menerapkannya di sekolah. Jadi paling enggak gini apa namanya? Kita tuh jangan beranggapan pendidikan seks itu kita anggap vulgar, sementara kan tidak gitu. Banyak manfaatnya kalau kita tahu tentang pendidikan seks itu dari awal, dari dini. Kita bisa mencegah pelecehan seksual, kita tahu cara merawat diri, merawat kesehatan organ reproduksi, banyak manfaatnya sekali. Oke, mana kita tunggu mana ini yang ingin memberikan tanggapan, ingin memberikan pertanyaan. Kenapa sih pendidikan seks itu penting? Nah itu tuh saya tuh pengen tahu, ada nggak yang bisa memberikan pendapat itu penting atau tidaknya? Ya, Mana ya? soalnya kan ya kembali lagi kalau pendidikan seks itu seperti yang hal yang tabu ya, Iya, yang benar. masih belum umum ya, untuk dibahas. Dan mungkin juga kita selalu bingung untuk menjelaskannya dari mana gitu. Iya, Kalau misalkan ya pendidikan seks itu, soalnya kita menjelaskan seks mungkin yang muncul di pikiran adalah berhubungan badan. Padahal kan bukan hanya sebatas itu, kita juga harus tahu tentang sistem reproduksi wanita, pria. Makanya kita kan dianjurkan pemerintah untuk minimal usia pernikahan itu kan di atas 20 tahun ya kan, supaya organ reproduksinya juga sudah itu matang sudah ya, matang. Iya, Ya betul sekali gitu. Karena memang banyak pengaruhnya sih memang kalau kita tidak dibekali dengan pendidikan seks yang baik dan yang benar. Kadang masyarakat yang belum terlalu paham bisa beranggapan oh nikah muda kan gak masalah, nanti kan kalau anaknya udah besar saya masih muda kayak teman. Iya, ada memang benar gitu, cuman kan kita juga harus lihat dari segi kesiapan mental, kesiapan fisik,
kesiapan dari segi rohani gitu ya banyak ya. Jasmani, fisik Iya, dan pesak ya. tuh banyak tuh. Karena kalau kita terlalu dini juga menikah, misalnya contoh aja menikah ya, menikah secara dini gitu tanpa kita tahu perkembangan dari diri kita. Contoh aja lah menikah secara dini di bawah usia tadi yang disebut Ibu Widya di bawah 20 tahun. Sementara organ tubuh wanita ya, karena wanita yang akan bereproduksi gitu belum matang karena memang masih masa pertumbuhan. Kita kan masih masa pertumbuhan sampai di batas usia, sedangkan ini di bidang saya aja ya, gigi aja masih dalam masa pertumbuhan tuh sampai batasnya di umur 25 tahun bahkan ada. Jadi memang waktu usia itu dewasa muda itu memang masih masa pertumbuhan. Kalau misalnya ya hamil sementara dia masih membutuhkan gizi untuk dirinya sendiri dan dia harus berbagi dengan bayi yang dikandungnya. Waduh, bagi dua dong, bagi ibunya bisa kurang gizinya, apalagi janinnya bisa kurang gizinya. Nanti efeknya apa? Efeknya bisa ke stunting, bukan begitu Ibu Widya? Betul sekali. Nanti ibunya kalau misalkan kurang gizi itu maksudnya ke kayak kengkar, lengan atasnya kecil. Itu ibunya kurus. Terus kalau misalkan nutrisinya tidak terpenuhi, si anak yang dikandungnya juga bisa kurus. Nanti pas lahir dia kurus terus tidak tertangani, mungkin bisa jadi stunting nantinya. Itu ada. Jadi awal mula dari stunting itu bukan dari anaknya tapi dari ibunya juga gitu. Itu kalau yang kita ambil contoh itu. Cuman balik lagi ya Ibu Widya, kita tidak terlalu membahas terlalu dalam. Jadi betul. karena saya itu juga bukan ranah saya. Iya, betul sekali. Jadi kita ngobrol tujuannya. Ngobrol aja, kita ngobrol. Ayo ayo dong, mana yang ingin bertanya atau yang ingin menanggapi, ayo dong. Ya, Teman-teman, komen di bawah ya, komen di bawah. Ini udah kayak konferensi Betul sekali. Mohon maaf ya saya nggak masuk ke layar karena layarnya terlalu kecil ini. Iya, makanya ini gimana sih? Coba deketan lagi Ibu Dara, atau ini yang harus gimana ya? Landscape. Iya nggak sih? Kok di sini masuk? Saya kurang tahu juga. Di situ nggak masuk. Iya. Ya. Ya udah. Kita lanjut ke materi. Nggak materi sih, bukan materi, perbincangan kita ya, perbincangan. Mungkin gini, gimana ya caranya kita memberikan edukasi tentang seks itu sendiri, karena kan anak-anak tuh tingkatan usianya beda-beda. Ada yang kalau misalnya dari yang masih kecil nih, taruh aja lah yang masih balita kali ya, 2 tahun udah ngerti kali ya mana cewek mana cowok. Anak saya aja 1,5 kan udah tahu mana AA mana teteh. Iya betul sekali. Paling itu kita bisa jelaskannya, oh iya ini laki-laki, ini perempuan. Kalau laki-laki ada penisnya, kalau perempuan ada vaginanya. Saya pernah baca di buku, tapi saya lupa apa judul bukunya dan siapa pengarangnya. Kalau mau memberikan pendidikan seks kepada anak yang anggaplah balita gitu, balita. Dari mulai orang tuanya bisa tuh, kan kita sering tuh ya, mungkin zaman dulu atau sampai sekarang mungkin ada tuh menyebutkan alat kelamin dari anak itu sendiri. Kita kan suka kasih nama nih, misalnya titik, misalnya apa sih, apa sih ya, gitulah banyak lah kan nama-nama panggilan. Ya, sebaiknya sih kata buku itu, kata mereka, tidak dengan memberikan panggilan-panggilan, tapi ya berikan yang dengan nama sesungguhnya. Untuk laki-laki ya penis, untuk perempuan ya vagina. Nah seperti itu bisa, itu satu. Terus kita bisa mengajarkan untuk anak-anak nih, jangan membiarkan orang lain memegang kelaminnya. Kan bisa kadang kan kita kalau ngeliat anak-anak tuh kan gemes ya, memang gemesnya orang beda-beda kan ngeliat anak-anak. Kan bisa kita mengajarkan anak kita yang masih kecil itu dari kecil memang harus diajarkan, jangan biarkan orang lain ya pegang-pegang organ tubuh kamu, penisnya jangan kasih orang. Itu bisa sih dari kecil. Jadi waktu dia mulai tumbuh
beranjak besar ke masuk ke SD, ke SMP, jadi dia udah tahu mana yang boleh dipegang orang lain, mana yang tidak boleh. Mungkin seperti itu Ibu Widya. Ya betul sekali ya. Jadi kita tuh harus membiasakan hal Iya. yang boleh dipegang oleh di tubuh kita itu yang mana, seperti kepala, tangan itu boleh dipegang sama orang lain. Tetapi seperti di dada Iya, ataupun benar. di bawah pusat itu adalah hal yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Iya, Jadi, kecuali misalnya ibunya sendiri. iya betul sekali. Gitu. Atau ayahnya yang karena kan memang masih dimandikan, pipis mungkin masih dibasuh, dicebokin, ya itu oke. Maksudnya kayak orang lain yang benar-benar orang lain ya udah mulai bisa ditanamkan lah ke anak-anak kita, ke anak tetangga boleh kali ya sekali. boleh nanti belajar bareng gitu. Iya, belajar bareng. Mungkin dari itu sih kalau dari yang anak umur masih balita, balita itu bisa udah mulai ditanamkan. Kalau udah untuk anak ke SD, SMP sebenarnya lebih gampang lagi kita memberi edukasinya. Ya sama, pengertian yang diberikan itu jangan biarkan orang lain menyentuh bagian tubuh kamu yang ini, yang ini, yang ini. Beri batasan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh. Ya, menarik sekali ya obrolan kita hari ini. Nah, kita bukan pakarnya ya, cuma mungkin karena ini obrolannya menarik gitu, jadi kita hanya memperkenalkan ya. Kita memperkenalkan. Terus saya juga kemarin kan kami berdua, saya dan Ibu Widya searching gitu tentang materi apa yang kira-kira enak nih untuk pembukaan rubrik kita pagi ini. Terpilihlah temanya ini. Nah, mungkin kedepannya Dok, kita juga akan program dijadwalkan untuk setiap program di UPT Puskesmas Cibiuk ini akan melakukan live streaming. Jadi untuk rekan-rekan online yang sekarang lagi nonton, nah nanti tunggu aja jadwalnya, kita akan share jadwal. Setiap program di Puskesmas Cibiuk ini akan melakukan live streaming. Nanti boleh komen, boleh like, share, subscribe ya, akun follow Instagram, Facebook sama YouTube kita ya. Kita ada media sosial tuh, ada Instagram, Facebook, YouTube. Jadi boleh kita sharing informasi di kala pandemi ini mulai secara virtual. Kalau ada yang teman-teman ingin konsultasi secara langsung ya bisa langsung DM aja, langsung DM boleh, datang ke puskesmas juga boleh, asal tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, betul sekali. Gimana ini teman-teman, masih tetap stay tune atau tidak, atau udah ada yang komen belum ya? Belum sepertinya ya. Atau terkendala suara ada nggak sih? Ada kayaknya ya. Suaranya apakah jelas? Teman-teman komen dong, suaranya jelas atau enggak? Kasihan dong, kami udah ngomong, nanti ternyata nggak kedengeran suaranya. Halo, ada kali ya? Ada seperti. Ya, untuk perbincangan kita selanjutnya adalah apa tuh? Pernah ada nggak sih yang nanya, saya tuh dari mana sih asal usulnya anak itu? Kadang tuh anak kecil ya biasanya, anak umur 2-3 tahun kali ya yang nanya gitu ya. Mama, aku datangnya dari mana? Dari perut bumi, nak. Dari perut bumi, keluar dari lava. Atau dari telur ya kayaknya. Iya, atau dari telur yang mama beli di warung. Mungkin ada yang bertanya, ya kayaknya umumnya ya anak kecil bertanya, atau ada yang mamanya lagi hamil gitu, mama ini apa isinya? Kan dari situ juga bisa sih kita mulai memberikan edukasi gitu. Kalau iya, kamu datangnya dari perut mama, dari rahim namanya. Jadi ya kita memberikan penjelasan juga yang memang sesuai dengan fakta. Jadi tidak mengada-ngada. Boleh bahasanya diperhalus, ya nggak masalah sih. Cuman tidak mengada-ada. Nanti kan kadang ada tuh orang tua yang sebenarnya, iya kamu mama petik dari pohon di depan. Aduh kasihan anaknya. Masa dari pohon jambu di depan dibilang. Nah,
Dok, terlepas dari anak yang menanyakan asal-usulnya, lantas bagaimana sih kita menghadapi anak-anak yang lagi masa pubertas nih? Seperti sekarang tuh dari mulai kelas 5 SD juga sepertinya sudah mulai pubertas, sudah mulai kiu-kiu sama cewek gitu. Atau cewek yang suka malu-malu kucing gitu kalau lihat cowok-cowok sedikit klimis gitu. Gimana sih? Oh, ada yang komen jelas katanya. Oh iya, betul Ada yang sekali. komen tuh. Terima kasih kalau jelas. Cuman ini kepotong ya, Ibu Widianya nggak kelihatan ya? Ibu moderatornya harus kelihatan dong. Ibu Widya coba mendekat dulu, Ibu Widya. Itu social distancing Oh dong. gitu. Ya Allah. Oke, paling gini kalau untuk yang masa pubertas, iya sih kayaknya ya. Nggak tahu nih apa pengaruh micin kalau kata zaman tahun kapan tuh ya. Anak zaman now kebanyakan makan micin tuh tahun kapan tuh ya obrolan gitu. Itu 2019 2020-an. Oh iya tuh ya. Kayaknya sih mungkin pengaruh perkembangan zaman juga yang udah terlalu pesat. Anak anak kelas 5 SD udah siu siu siu, aduh Gitu ya. saya juga ngeliatnya ya ampun bocah Apa ya ya, nggak apa-apa bocah? sih mungkin memang hormon dia sudah lebih cepat tapi lucu aja gitu ya kita yang kita nggak tua ya Enggak kita nggak tua. remaja kolot. Kita enggak tua, cuman lahir remaja gitu. Allah ya udah paling. Nah itu dia pentingnya kenapa harus diberi edukasi karena kan pengaruh zaman itu juga pengaruhnya sangat pesat sekali. Anak umur berapa sih sekarang? Umur 5 tahun lagi. Iya, anak umur 5 tahun aja udah tahu cara pakai HP, udah tahu cara nonton YouTube, gimana lagi yang udah SD, SMP yang benar-benar baru masuk masa pubertas, pastilah ada apa ya, gimana ya? Akan memberikan pengaruh lah sama perkembangan mentalnya juga. Karena gini, kalau misalnya dia tidak mendapatkan pendidikan seks yang tepat, dia salah mendapatkan informasi, akan berdampak ke mereka ke depannya. Contoh misalnya, ini contoh kecil ya, contoh yang secara umum aja lah. Biasanya nih laki-laki yang penasaran misalnya, laki-laki yang penasaran, aduh itu perempuan kok dadanya kok tiba-tiba membesar, kan bisa tuh gitu, nanti lihat coel-coel, pantat di toel-toel, nah itu bisa jadi salah satu, sebenarnya itu kan pelecehan seksual, cuman kita kan tidak sampai situ pengetahuannya kalau itu termasuk ke ranah pelecehan seksual. Ada yang bilang malah catcalling yang sweet 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 itu aja pelecehan seksual. Wah, jadi kita sekarang udah nggak boleh Nah itu saya nggak tahu ya, nanti kita tanya Bang Hotman Paris itu atau kita tanya Farhan Abbas. Iya, boleh nanti ditelepon dulu lah ya. Jadi makanya kita juga memberikan bekal informasi tentang pendidikan seks ke anak kita juga kan nanti akan berpengaruh tuh bagaimana anak kita menyikapi kalau ada perilaku yang begini. Contoh yang seperti tadi misalnya temennya yang suka Noel, suka apalagi pukul pantat, mungkin masih ada nggak sih yang kayak gitu? Saya dulu pernah jadi korban soalnya. Iya, kalau sekarang mungkin nggak ada karena sekolahnya juga lagi libur. Oh iya juga. Oke, boleh. Mungkin nanti persiapan untuk masuk sekolah. Nah, itu jadi perlu ya. Ya, jadi kita bisa membekali anak-anak kita yang masih duduk di bangku SD, biasanya SMP. Iya, SD. Untuk misalkan kalau ada yang memang toel-toel pantat, toel-toel ke tubuh kita, itu langsung aja lapor ke guru gitu, atau lapor ke orang tuanya juga. Kalau untuk SMA mungkin beda lagi ya. Kalau SMA contohnya misalnya laki-laki mungkin penasaran nih, udah tingkat penasarannya udah naik tingkat, udah naik level, naik kelas. Iya betul sekali. Misalnya yang laki-laki nonton video porno, ya boleh sih penasaran, ya namanya manusia penasaran kan. Anda mungkin penasaran Ibu Widya. Mungkin dulu penasaran. Jadi kalau anak laki-laki contohnya ini tingkat SMA ya, contohnya misalnya dia nonton video porno,
nggak cukup sekali, ternyata keterusan. Nah, kalau yang keterusan itu ternyata namanya sudah kecanduan. Kalau kecanduan itu ternyata akan berpengaruh ke sel-sel yang ada di otak kita, dan itu bisa mengarah ke kelainan apa, kelainan psikis, jiwa, itu bisa. Jadi memang kita tuh harus bekali diri, bekali anak kita, adik-adik kita, bagaimana cara mengontrol diri. Itu kan dia kenapa bisa kecanduan, berarti dia tidak bisa mengontrol diri lewat dari batas penasaran yang dimilikinya, berarti kan itu. Kalau untuk perempuan apa kali ya, mungkin perempuan paling gini, kalau udah yang tingkat SMA mungkin pacar-pacaran. Oh, SMP juga sih, saya lihat SMP juga udah pacar-pacaran kok. Paling kalau misalnya sedang pacaran nih, kita perempuan, karena saya perempuan, ibu dia perempuan, kita harus berani bilang no, tidak. Kita harus berani bilang tidak, nggak mau. Kalau memang misalnya pacarnya menginginkan hal yang lebih dari sekedar pacaran, ya harus bisa kita sebagai perempuan itu bilang enggak ah, saya nggak mau, itu bukan itu tidak baik, itu tidak untuk saya. Ya kita harus berani bilang enggak sih kalau menurut saya ya itu. Ya, betul sekali. Jadi jangan terlalu bucin lah ya. Iya, bucin boleh, bucin boleh. Ibu dia kayak nggak pernah bucin. Bucin boleh. Mungkin gini, bucin boleh, bodoh jangan. Oh iya, betul sekali, betul. Bucin boleh, bodoh jangan. Bisa tuh jadi status ya, Iya, biar trending. Benar. Bucin boleh, bodoh jangan. Iya benar. Iya, betul sekali. Jadi kita di zaman milenial, kayaknya nih milenial ya, 2021 nih, milenial Gen Z sekarang tuh harus pintar-pintar gitu menghadapi situasi, menghadapi pacar sendiri, menghadapi orang tua. Ya, apalagi ya? Kalau nonton drakor tuh kan sekarang wah. Di drakor juga kan adegannya yang sweet. Iya begitu. Benar. Itu kalau drakor sih saya jarang melihat yang ke arah porno gitu. Mungkin lebih ke, kalau kita menurut pribadi ya, kalau kita nonton drama Korea nih, itu meningkatkan ekspektasi kita terhadap sikap laki-laki, nggak sih Bu dia? Ekspektasi kita jadi tinggi. Ih, kenapa sih pacar aku nggak kayak si itu yang di drakor ya, kan malah meningkatkan ekspektasi. Ya nggak masalah. Tapi ekspektasi boleh tinggi, tapi jangan lupa sadar diri gitu kali ya. Ya Allah, ini tema kita apa? Ini ada yang komen pengaruh sebelah kayaknya, Dok. Mungkin itu dari hormon yang terlalu cepat juga ya. Itu sebelah berpengaruh nggak sih sebetulnya? Nggak tahu kalau sebelah nggak ikutan. Kalau sebelah tuh isinya apa dulu di dalam sebelah? Sebelah isinya micin kan, terus bahan-bahan makanan. Mungkin pengaruh ya, pengaruh. Aduh, jangan nanti saya dihujat oleh penikmat seblak se-Cibiuk City. Aduh, gawat ini. Apalagi ini kita, mana nih yang komen baru Ibu Puspa. Aduh, Ibu Puspa ini dari mana? Kasih tahu dong, asalnya dari mana? Atau kita mau kayak radio-radio zaman dulu nggak sih, titip salam gitu? Iya boleh. Ada yang mau nitip salam itu buat seseorang yang jauh di sana mungkin, yang lagi LDRan ya. Salamnya buat si Cinta. Ada yang curhat. Ada yang Bye-bye di sana ya Cinta. Aduh, Ibu Widya rindu. Aduh, gimana ini? Oke, kita bahas apa lagi? nih? Tadi memperkenalkan ke usia balita sudah, ke misalnya anak SD sudah, SMP sudah, menjelang remaja sudah, menjelang dewasa sudah, dewasa muda gimana nih kalau yang mau menikah nih misalnya, gimana, apa yang bisa kita edukasikan ke mereka yang dewasa muda menjelang mau menikah ya, umur 19, 20, 21, itu tuh kan pemikirannya pacaran udah kayak aku pengen nikah kayaknya gitu kali ya. Iya betul, kayak ada yang
mungkin asik nikah muda gitu. Nah, gimana nih? Apa yang kira-kira bisa kita bekali nih ke mereka kalau yang mau menikah? Sebetulnya sih sama Sama aja. ya kayaknya ya. Cuman kita harus selain dari kesehatan, kita juga harus tahu juga sih menikah itu apa gitu, bukan hanya ya jalan bareng, nonton bareng, makan bareng gitu, tapi hal-hal yang lain juga harus dipelajari dulu sebelum kita memutuskan untuk nikah muda gitu. Karena Benar. ya menikah itu sih sebetulnya gimana ya dok, seru-seru eksotik gitu. Kalau menurut saya menikah itu tuh harus kerja sama sih, menurunkan ego diri sendiri. Karena kan kita udah dapat satu pasangan, ini ego, ini juga punya ego. Ya dua-dua egonya, jadi ya harusnya itu bisa meredam emosi, harus bisa mengontrol diri. Gitu sih paling kalau saya pribadi sih gitu ya. Kalau untuk ke pendidikan seksnya sih paling kalau menikah ya kita harus tahu bagaimana cara merawat kebersihan organ intim, bagaimana harus tahu mungkin masa subur kalau memang mau ingin punya Langsung punya anak ya. iya bisa. Nanti bisa konsultasi ke bidan terdekat, bidan desa terdekat atau